Nanti kita bisa pribadi. Dalam pujian ada Yesus, jawaban hidup berdoa. Hanya Engkau Yesus jawaban dalam kehidupan kami. Pertolongan manusia hanyalah bersifat sementara, tetapi kami punya Tuhan yang ajaib, yang berkuasa menolong kehidupan kami. Karena Kau adalah pribadi Yesus yang sudah terlebih dahulu mati di kayu salib, menghadapi penderitaan, kesesakan, kesedihan. Kau sanggup, Kau menang, kami juga bisa menang jika kami bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami semakin hari semakin aktif, bergairah, setia, berkobar-kobar dalam beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu di tengah kami sekalian. Biar jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti, Engkau hadir di tengah ibadah pada ini, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, sehingga komputer, setiap kami yang hadir pada buat pagi ini, layakkan mampukan kami
untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, sertai langkah mereka tibakan dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Segala kuasa-kuasa iblis setan berjahat selalu berusaha menghalangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuknya, kami usirkan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa. Segala peralatan yang kami gunakan Tuhan jaga lindungi, kendaraan diparkir. Demikian kami datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, ini Tuhan kasihnya. Habis program Yesus. Nama Yesus mengalahkan segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus menaikkan Tuhan, kita akan pujian kepada nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan. Haleluya.
undang untuk ke depan sembari menunggu mereka untuk pujian revenue ini bukan bangkit nyatakan kemuliaan. Haleluya. Sebulan penuh saya tidak ibadah. Terus ada juga ada salah. Ampun juga kepada Tuhan. Dan saya bilang kepada keluarga dan keluarga juga saya sudah. Karena kekurangan kami suami istri. Biar Tuhan akan menolong. Dan sampai saat ini juga saya bertemu suami. Dia semakin sama-sama beribadah. Saya minta rumah Tuhan sekalipun suami dan anak saya dari mana dari mimpi jangan sedikit pun dalam doa mendengarkan kami biar Tuhan menolong. Yang kedua, saya nanti jam 2 kami akan berangkat dari Binjai Medan Surabaya. Biar Tuhan yang menolong dalam perjalanan kami dan usahakan kendaraan juga biar Tuhan tolong, biar Tuhan ambil alih semua sehingga kami sampai di Surabaya tidak ada kekurangan satu. Sekarang pun ada juga dikatakan itu di dalam hidup Tuhan ada juga saya dengar sangat disayang di sini kurang setia, tapi itulah saya. Sekalipun saya kurang setia, tapi saya nggak mau banyak yang mau menjawab yang demikian. Biarlah Tuhan yang tolong, itu hanya dari saya. Dan saya mendengarkan firman itu nggak mau saya untuk menjauhkan diri. Dan saya terus beri Tuhan jadikan saya seperti batu. Sekalipun banyak aku mendengarkan firman, biar saya semakin lebih jangan menjauhkan diri. Biarlah Tuhan yang menolong. Jika pulang kami dari Surabaya, Tuhan juga tolong dijauhkan semua segala mara bahaya dalam perjalanan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita berdoa untuk Tio, suami istri, teman-teman mereka, kembali setia beribadah mengenai hidupnya. Hari itu mereka bila tolong dalam segala pergumulan mereka, atas tujuan mereka, rencana-rencana mereka, mengikuti persekutuan Surabaya yang tolong, sebagai perjalanan yang memuliakan. Demikian kesaksian kita berikan persembahan kita kepada Tuhan bersama untuk pujian. Pak, tolong dibaca. Untuk ibadah ketika di Surabaya. Oh iya, untuk ini khusus persembahan diuntukkan kepada ibadah
ibadah persekutuan di Surabaya. Yang terbaik bagi Tuhan sudah bersumber menjalankan kata pujian. Kiranya berkesudahan kasih setia. Haleluya. Mendapatkan dari sesuai dengan Tuhan. Sementara kita mendengarkan pemuda-pemuda remaja menunggu mereka, ya, Allah itu baik, sungguh baik.
Tuhan menolong kita di gereja, oke. Setia sesuai dengan Allah. Mereka tetap bergembala di kepada Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Setelah berkaitan dengan firman Tuhan, pujian seperti wanita mengurapi sama-sama kita berdiri, kita berdoa bersama hati kita. Tuhan tolong kita segala masalah, persoalan, sakit, penyakit kita musrahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang menanggung jawab firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan yang berkarya lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan setiap hidup kita, kata pujian ini, kita berdoa hamba-Nya, Tuhan tolong hamba-Nya, Tuhan pakai hamba-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap setia, bukan di pertengah jalan, tetapi sampai garis akhir kehidupan kami, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami mau tetap setia beribadah melayani Tuhan. Apapun kesesakan, apapun penderitaan, apapun kesedihan yang kami alami, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan, kami selalu menang atas segala pencobaan. Kami selalu menang atas segala halangan yang seringkali merintangi kehidupan kami. Selalu damai sejahtera, selalu mengucap syukur, selalu enak ringan, sebab kami selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian persembahan yang kami naikkan itu biarlah menyenangkan hati-Mu. Saatnya sekarang firman Tuhan
akan dinyatakan di tengah kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, dan murni sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jambatan tangan Tuhan atas kehidupan kami, menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami, mengampuni, menyucikan kehidupan kami, mengoreksi segala kekurangan kelemahan kami, sampai mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kami. Kubah hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia yang rohani. Kalau jika Engkau datang kali yang kedua, menjadi sama seperti Engkau, bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai bahagia selamanya. Segala kuasa-kuasa iblis yang roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan, lewat keras hati, capek, bosan, bermain-main, roh najis, pikiran melayang-layang apapun bentuknya, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Gereja-gereja lain bersama kami beribadah di tempat lain, berkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan difoto saudara. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia, damai, sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita langsung mendengarkan firman Tuhan di dalam pelajaran kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Ini berbicara mengenai Taman Getsemane, dan kita sudah berada Markus 14 ayat yang ke-42. Markus 14 ayat yang ke-42. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini dia adalah pribadi Yudas yang akan segera datang untuk menangkap Yesus. Jadi Tuhan katakan bagi murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, ini. Jadi Tuhan mau membangunkan setiap rohani kita. Kita sudah beberapa kali membahas mengenai tidur rohani, berjaga-jaga, berdoa. Ya, kebangunan rohani juga pernah saya bahas juga, tetapi saya masih digairahkan, bangunlah kebangunan rohani. Ya, supaya kita hari-hari ini jangan sampai tidur rohani. Jadi kebangunan rohani memampukan kita untuk bisa menghadapi kesesakan. Ya, kebangunan rohani memampukan kita untuk bisa menghadapi kesedihan, penderitaan apapun. Ya, contohnya pribadi Yesus. Ya, saat Yesus mengajak murid-muridnya, 11 muridnya, ke Taman Getsemane, selalu Tuhan katakan berjaga, berdoalah. Berjaga, berdoalah. Contohnya adalah pribadi Yesus. Jadi kebangunan rohani adalah sikap berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi kesesakan, untuk menghadapi penderitaan. Sampai Yesus sendiri mampu menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Kesesakan sungguh. Sebab ternyata murid yang dipercayakan memegang kas, murid yang dipercayakan jabatan pelayanan, justru itulah yang menyerahkan Yesus. Sedih ya, apabila ada orang yang kita kasihi, ya, selalu kita nasihati, nasihat firman Tuhan, selalu kita didik. Apalagi kalau orang tua melihat anak-anak sudah dibesarkan, itu sudah sedih kalau misalnya setelah masa tuanya anaknya sendiri tidak mengingatnya. Yesus sendiri, ya, muridnya sendiri, bukan hanya perkara rohani yang dicukupkan, dipenuhkan, ya, tetapi juga jasmani. Kan setiap hari 12 murid ini berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi betapa rasanya kesesakan itu, ya, ditanggung oleh Yesus. Sedih, kesedihan, ya, sampai dia menanggung penderitaan yang tidak
harus ditanggung. Untuk menyelamatkan kita semua, Dia rela menanggung segala dosa kita. Demikian kalau kita mengalami kebangunan rohani, apapun kesesakan yang kita alami, kesedihan, ya dalam nikah rumah tangga, ya dalam ekonomi sehari-hari, dalam menjalani kehidupan ini, dalam berlingkungan dengan tetangga, ya dalam lingkungan pekerjaan, banyak sekali yang membuat kadang-kadang kita sangat miris, sangat kecewa, bisa putus asa. Tetapi ayo, kalau kehidupan kita mengalami kebangunan rohani, kita akan dimampukan, sanggup. Ya, jadi semua kita harus dalam suasana kebangunan rohani. Apa yang dapat membangunkan kerohanian kita? Kita akan perhatikan Matius 25 ayat 6. Inilah hari-hari yang sanggup memampukan, menolong kehidupan kita untuk kita selalu mengalami kebangunan rohani. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Jadi dalam cerita ini akhirnya memang 10 darah ini tidur semuanya. Hanya suara mempelai, kabar mempelai. Mempelai datang, song-songlah dia. Artinya apa? Kabar mempelai adalah suara yang dapat membangunkan kerohanian gereja Tuhan yang mengalami tidur rohani. Kabar mempelai adalah suara yang dapat membangunkan kerohanian gereja Tuhan yang sedang mengalami tidur rohani. Apa itu kabar mempelai? Jadi kabar mempelai ini adalah firman pengajaran yang benar, firman nubuat, ya, yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau firman penginjilan adalah berita tentang kedatangan Yesus pertama kali, memberitakan Yesus juru selamat dunia. Tetapi kabar mempelai adalah firman pengajaran yang benar, firman nubuat yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah yang sanggup membangunkan setiap kerohanian kita. Kalau sudah bangun rohaninya, maka kehidupannya dapat dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Hanya kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, satu-satunya yang bisa membangunkan kita. Ya, ini jalan keluarnya. Untuk membangunkan kerohanian kita, kita harus mendengar kabar mempelai. Kita akan pelajari selanjutnya di dalam Kidung Agung. Jadi kitab Kidung Agung ini adalah menceritakan tentang mempelai pria dan mempelai wanita. Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 11. Jadi kitab Kidung Agung ini bukan ya hal yang jasmani, rayuan seorang pria kepada wanita, bukan. Ya, tetapi ini adalah menceritakan Yesus sebagai mempelai pria surga dan gereja Tuhan kita sebagai mempelai wanitanya. Kita baca, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah gelap. Ini kalau musim dingin, hujan, lebat, enak sekali tidurnya ya. Jadi hanya kabar dari Yesus sebagai kekasihku. Jadi artinya apa ini? Bahwa kekasihku ini sama dengan Yesus sebagai mempelai pria pada ayat yang ke-10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Jadi kekasihku sama dengan Yesus sebagai mempelai pria. Kekasihku mulai berbicara artinya Yesus mulai berbicara. Yesus berbicara berarti ini sama dengan kabar mempelai. Yesus berbicara artinya sama dengan kabar mempelai. Bangunlah manisku. Jadi hanya kabar mempelai yang dapat membangunkan orang yang dalam keadaan tidur ini. Sudah dalam keadaan tidur ini dikatakan mari bangunlah. Mari bangunlah
mari bangun kembali. Ini ya, jadi menjelaskan bahwa hanya firman pengajar yang benar, kabar mempelai yang dapat membangunkan kerohanian kita. Lalu kalau sudah rohaninya bangun, ayat yang ke-12, Mari ayat yang ke-12. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur, ya burung tekukur terdengar di tanah kita. Nah ini kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang sanggup membangunkan kerohanian kita. Maka suasana kebangunan rohani ditandai dengan apa? Dikatakan di ladang telah nampak bunga-bunga. Ini suasana kebangunan rohani. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Perhatikan pengertiannya. Jadi bunga ini kalau dalam pohon buah, anggap saja mangga itu, ya tentu ada bunga sebelum akhirnya nanti produksi terus berlangsung sampai menghasilkan buah. Berarti selama proses itu aktif sampai menghasilkan buah, ya itu bunga. Jadi bunga ini bakal buah untuk akhirnya menjadi buah. Semoga kita mengerti. Ya, jadi ada proses aktif di sana untuk sampai menghasilkan buah. Jadi bunga ini sama dengan bakal buah. Berarti ini sama dengan sesuatu kegiatan yang aktif sampai menghasilkan buah. Ini juga bisa artinya bunga dalam gereja adalah kehidupan kaum muda. Ya, ini sama dengan juga kaum muda aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Berarti artinya apa? Tanda pertama suasana kebangunan rohani yaitu aktif di ladang Tuhan. Kalau kita aktif di ladang Tuhan, ya kita berarti dalam suasana kebangunan rohani. Dalam ceritanya Yesus menunggangi keledai muda. Jadi keledai muda yang ditunggangi Yesus untuk menuju Yerusalem. Keledai itu sama dengan berbicara bangsa kafir. Ya, hari-hari terakhir ini sesungguhnya gereja Tuhan kita, bangsa kafir, sedang dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang besar ini sampai masuk Yerusalem baru. Itulah keledai muda yang ditunggangi Yesus menuju Yerusalem. Itu juga sama dengan kaum muda, energik, ya tenaganya, ya sangat ya sudah. Wah, kalau kaum muda selesai belajar sekolah, ada pertandingan sepak bola, tidak perlu istirahat sampai sore, ya kan? Setelah sore makan, mandi, ada lagi ngajak nonton bola lagi, terus begitu. Ya, ada lagi tontonan, bisa tidur jam 12. Pagi-pagi sudah sekolah, setiap hari bisa begitu. Wah, itu kaum muda energik. Ya. Nah, jadi kalau di dalam gereja kaum muda loyo, berarti gereja itu juga tidur. Perhatikan ini kaum muda. Ya, jadi generasi kaum muda ini tongkat luar biasa di dalam gereja Tuhan. Berarti kalau kaum muda loyo, ya gereja dalam keadaan tidur. Jadi kalau aktif di ladang Tuhan, sesungguhnya benar-benar ini dalam suasana kebangunan rohani. Jadi harus energik aktif. Ini juga berbicara meskipun usia boleh tua, tetapi kita harus aktif terus di ladangnya Tuhan. Ya, karena hanya perkara dunia yang ada pensiunnya. Hanya perkara dunia yang ada pensiunnya. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini kalau dalam suasana kebangunan rohani, maka kita akan terus aktif terus sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Seperti lagu tadi, sampai akhir ku menutup mata. Itu. Jadi tidak ada berbicara di tengah jalan. Kalau sudah mulai ya tergeletak, bangun segera. Nah, dengar firman terus. Ya, ini arti yang pertama. Kebangunan rohani berarti kita harus aktif dalam ibadah pelayanan. Yang kedua, dikatakan bunyi tekukur dalam Kidung Agung tadi. Bunyi tekukur ayat 12 tadi terdengar di tanah kita. Ya, dalam perjanjian lama, burung tekukur ini dipakai sebagai korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban bakar. Kita baca di dalam Imamat 5 ayat 7. Jadi dalam perjanjian lama,
tekukur ini dipergunakan ya untuk korban. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi dalam perjanjian lama, burung tekukur ini dipakai sebagai korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban bakaran. Ya, di zaman bangsa Israel ya, ada 3 korban pendamaian. Lembu jantan itu ya itu untuk yang dianggap mampu, katakan saja orang kaya. Lalu ada korban yang selanjutnya kedua adalah domba kambing, ini untuk kelas menengah. Lalu burung tekukur untuk orang yang tidak mampu. Tekukur ada persembahan menjadi korban penghapus dosa, korban bakaran, korban pendamai. Berarti dalam perjanjian lama, arti dari bunyi tekukur terdengar di tanah kita, ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan berkorban. Ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan berkorban, bukan mencari atau meminta sesuatu. Begitu. Ya, saya sampaikan dalam ibadah kaum muda kemarin. Iman percaya kepada Yesus, pengharapannya bukan pengharapan untuk ya saya dari miskin menjadi kaya, saya yang tidak pintar menjadi pintar. Bukan demikian. Saya katakan juga di seluruh dunia ini, ya, di setiap negara semua ada yang miskin, ada yang kaya, begitu. Sehebat apapun pemerintah tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, jadi jangan diperdaya oleh setan. Kamu sudah beribadah tapi kok kamu begitu-begitu saja? Jangan, bukan. Jadi beribadah itu berbicara korban, memberi korban kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, kalau kita mempunyai iman pengharapan kepada Tuhan, lalu pengharapan kita hanya untuk hidup sekarang, ya, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, ini segala manusia berarti bukan dari segala Kristen. Kalau dari segala Kristen, segala manusia. Tidak segala manusia beragama Kristen mengikut Tuhan. Lebih malang dari segala orang yang tidak mengenal Tuhan, ini bahasanya lebih tepat. Ya, Kristen kan mengenal Tuhan dari segala manusia. Biar kita mengerti, jadi beribadah itu adalah berkorban. Ya, banyak kali kita diajarkan, mari ibadah supaya diberkati, tapi tujuannya yang jasmani itu. Alkitab katakan, dahulukanlah kerajaan surga dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tambah itu tanda salib, menderita bersama Yesus. Ya. Nah, kalau kita mau menderita bersama dengan Yesus, sebenarnya kita mengalami kebahagiaan. Di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan juga memberikan kebahagiaan, ada kepuasan. Tuhan tolong kehidupan kita. Nah, ini berkorban. Nah, permulaannya, awal langkahnya yaitu bisa mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus. Setelah itu baru kita bisa berkorban yang lain untuk Tuhan. Waktu, tenaga, uang, sampai menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini dalam kebangunan rohani. Beribadah itu berkorban. Salib. Semoga kita mengerti. Itu dalam suasana kebangunan rohani. Sampai Sadrak Mesak Abednego katakan, ditolong atau tidak ditolong Tuhan, aku tetap menyembah, tetap beribadah kepada Tuhan. Begitu. Itu dalam perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, ya ini pengertian daripada tekukur. Dalam perjanjian baru, semua binatang korban yang terdapat dalam perjanjian lama sudah digenapkan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Jadi tidak perlu lagi membawa korban binatang dalam rumah Tuhan. Sekarang apa? Pengertian B, bunyi burung tekukur terdengar di tanah kita. Tekukur tidak ternilai kecil sama dengan kehidupan yang tidak berdaya,
kehidupan dalam keterbatasan, kehidupan yang tidak berharga, kehidupan yang berbuat dosa dan lain-lain, tetapi sudah diperdamaikan oleh korban Kristus. Ini bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Kita tidak berdaya. Banyak kali jatuh bangun lagi. Ya. Banyak keterbatasan, tidak berharga mungkin, berbuat dosa lain-lain. Tetapi sudah diperdamaikan oleh korban Kristus. Dosanya sudah diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, ya bunga kebangunan rohani berbau harum. Bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Marilah kita dalam kebangunan rohani. Aktif, ayo semuanya aktif. Ya. Beribadah itu korban. Dan orang yang beribadah selalu menyadari kehidupannya tidak berdaya. Banyak kali dosa, banyak kali kekurangan, kelemahan. Tetapi darah Yesus aktif memulihkan kehidupan kita, memperdamaikan kita. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan. Dikatakan memusuhinya dalam hati dan pikirannya. Nah ini berarti kalau ada perbuatan dosa, kalau ada pikiran dosa, kalau ada angan-angan dosa, berarti kita ini sedang jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan sedang memusuhi Tuhan. Tetapi Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Tuhan mengasihi kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sampai mati di kayu salib berkorban untuk kita sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah ini, ayo kebangunan rohani. Kita tidak berdaya bagaikan tekukur, lemah tidak berdaya, tetapi kita mengalami pendamaian oleh korban Kristus. Sekarang bagaimana proses pendamaian? Yesus sudah mendamaikan kita. Ya, lewat kematiannya di atas kayu salib. Bagi kita prosesnya bagaimana? Kabar mempelai, bangunlah. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Yesus firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yesus firman pengajaran yang benar. Yesus itulah berbicara kabar mempelai. Tidak usah dibuka ayatnya biasa, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus, firman pengajaran yang benar. Artinya apa? Yesus sudah mati di kayu salib untuk mendamaikan kita. Proses pendamaian kita bagaimana? Yang pertama, oleh dorongan firman pengajaran yang benar, kabar mempelai yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjuk dosa-dosa kita sampai dosa yang tersembunyi di hati, kita bisa menyadari, menyesali, dan mengaku dosa. Ini yang pertama, proses pendamaian oleh pekerjaan pedang firman yang menuju dosa. Berulang kali firman Tuhan disampaikan. Seberapa kali kita mengerti bahwa firman ini, wah tertusuk, tapi keluar dari gereja kembali lagi. Disampaikan lagi. Menunjuk dosa-dosa sampai dosa yang tersembunyi. Sampai kita bisa menyadari, menyesali, mengaku dosa. Termasuk dosa yang terdapat dalam pikiran dan hati. Yang terdapat pada Tuhan, apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Wah, Tuhan tidak adil. Apa yang kita pikirkan kepada manusia, wah dia selalu seringkali menyakiti. Nah ini kita tersandung. Ayo kita datang kepada Tuhan menyadarinya. Ya, jadi
Orang yang tidak sadar akan dosa setelah mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mau menyelesaikan dosa itu bagaikan kehidupannya tertawa dalam dosa. Tertawa dalam dosa. Ada orang menipu biasa sampai kita nggak tahu dia jujur apa benar sih dia sebenarnya, sampai kita nggak tahu. Sampai dia berkata kotor pun tidak merasa apa-apa. Ya, nah ini Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, perkataan-perkataan kotor keluar kebun binatang, ya biasa sudah sekarang. Heran saya. Ya, rasanya tidak salah saya pikir. Dia ngomong seperti itu. Ya itulah. Nah, itu namanya tertawa dalam dosa, bahaya. Tertawa dalam dosa akan menangis dalam neraka. Tetapi kalau kita menderita menghadapi kehidupan ini, wah berkata ini nggak boleh ya, ngomongin orang nggak boleh ya, menderita. Tetapi kita akan bahagia di surga. Tetapi kalau kita tertawa dalam dosa hari-hari ini, akan menangis dalam neraka. Inilah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Mau berdamai, mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, harus ada bunyi tegukur. Memang tidak berdaya dan berbuat dosa, tetapi bisa diperdamaikan sehingga bisa berbau harum, membawa keharuman Kristus dipakai oleh Tuhan. Ini kita sudah tidak berdaya, dalam hal apapun masih banyak kurangnya, malah tidak menyelesaikan dosa, malah merasa diri benar, orang lain salah. Mau jadi apa? Bukan hanya tidur ini, tetapi ini mengalami kematian rohani. Sudah tidak berdaya, malah tidak menyelesaikan dosa. Mari, harus terima pedang firman. Jadi ibadah bukan cari yang ketawa-ketawa. Kalau mau cari ketawa-ketawa selesai ibadah ini, tinggal buka sosial media, tinggal klik apa yang mau diklik, muncul, saya pilih ini. Begitu. Ya, ibadah jangan cari yang ketawa-ketawa, tetapi cari firman yang bisa menunjuk dosa-dosa kita. Itu yang berguna ya. Lalu proses yang kedua. Proses yang kedua ini pedang firman. Pedang firman. Nah, kabar mempelai. Yesus sudah mati untuk memperdamaikan kita. Kita juga harus berdamai. Proses kedua adalah oleh dorongan firman, pengajaran yang benar, kita bisa mengampuni dosa orang lain dengan sungguh-sungguh dan melupakannya. Ayo, kita sudah mengaku, tetapi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang mengaku kepada kita, Alkitab katakan siapa tidak mengampuni dan dia tidak akan diampuni. Siapa yang mengampuni, dia akan diampuni. Berarti kesimpulannya proses berdamai adalah oleh pekerjaan pedang firman kita bisa saling mengaku dan mengampuni. Saat itulah darah Yesus aktif mengampuni dosa kita sampai tidak ada bekas lagi, seperti kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Sehingga tidak mungkin setan dapat menuduh kita. Hati nurani tidak tertuduh. Tuhan tolong kehidupan kita. Jadi proses pendamaian itu saya sering kali katakan dimulai dari rumah tangga, suami istri, anak orang tua, kakak adik, yang satu daging dulu. Ya, tua menantu, ya itu sudah satu daging itu. Ya, sudah masuk dalam, ya memang ya ada tantangan ya. Nah, itu proses pendamaian dimulai daripada nikah, rumah tangga, suami istri, anak orang tua, kakak adik, ini satu daging. Nah, ini. Ya, jadi kalau masih satu daging saja Bapak Ibu tidak bisa saling mengaku mengampuni, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain? Tidak mungkin bisa. Ya. Kalaupun bisa mengaku mengampuni itu karena ada apa-apanya itu. Ya, karena mungkin ada proyek, karena mungkin ada sesuatu, karena ini atasan saya. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Nah, itu baru nanti bisa sampai akhirnya bangsa Israel dan kafir bersatu. Sampai sekarang ini, wah itu yang paling keras bangsa Israel.
Ini kalau sampai bangsa Israel bisa menyatu dengan bangsa kafir, artinya apa? Pemberitaan firman Tuhan ini sudah mereka dengar, sudah kembali kepada mereka. Wah, sudah. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan di dalam pada salib itu. Nah, ini yang jauh itulah bangsa kafir, yang dekat itu sama dengan bangsa Israel. Memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Israel dan kafir diperdamaikan oleh darah Yesus sehingga menjadi satu tubuh yang sempurna. Ayo Bapak Ibu Saudara, kaum muda sebagai bunga gereja, berarti ini adalah orang yang baru yang mendengarkan firman, pengajaran yang benar. Harus semangat. Ya, jangan bagaikan Ibu Petrus. Ya, Ibu Petrus ini sudah lama dengar firman ini, tapi demam. Nah, demam ini sudah tidak lagi bergairah, sudah mulai mendua hati. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Nah, ini bunyi terkukur. Ya, kehidupan yang tidak berdaya, tidak berharga. Kalau masih mau diperdamaikan, masih bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Kalau kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, hasil. Kalau kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini ya. Jika kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, berarti harus mengaku, mengampuni. Maka hasil yang pertama, kita dibenarkan oleh darah Yesus sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Mari, kalau kita sudah mengaku, mengampuni, sudah mengaku dosa, jangan diulangi lagi. Kalau sudah dibenarkan, jangan rusak lagi. Apapun kerusakan kita, kalau masih mau mengaku, kita bisa dibenarkan oleh darah Yesus. Apapun kerusakan kita, itulah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan kaya atau setengah kaya, bukan pandai atau bodoh yang berbau harum di hadapan Tuhan, tetapi orang yang mau berdamai, mengaku, mengampuni, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka kalau kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, jangan mengulang-ulang dosa lagi, tetapi harus hidup dalam kebenaran. Perhatikan baik, secara pribadinya harus benar, perbuatannya harus benar, perkataan tadi harus benar juga, hatinya harus benar, sekolahnya harus benar, bergaulnya harus benar, pacarannya harus benar. Semua harus benar, ibadahnya harus benar, dalam lingkar rumah tangga harus benar, jangan ada yang ditutupi, pekerjaan harus benar, berdagang harus benar, semua harus benar. Inilah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Kalau kita hidup benar, dipagari dengan berkat Tuhan, dipagari dengan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Bukan di mana ada kekayaan, di situ tumbuh damai sejahtera. Saya seringkali mengulangi bahwa kalau karena ada kekayaan tumbuh damai sejahtera, tidak banyak juga orang kaya yang bunuh diri. Banyak juga orang kaya frustasi. Bukan kaya atau miskin, yang miskin pun banyak juga. Tetapi kalau dia hidup benar, di situ tumbuh damai sejahtera.
hidup dalam kebenaran, dipagari dengan berkat Tuhan. Itulah berkat daripada Tuhan. Hidup bisa damai sejahtera. Ini bagikan kita kembali ke suasana Firdaus. Ya kalau kita tidak benar, ya sulit jadinya, tidak mengalami damai sejahtera. Coba kalau di pekerjaan kita korupsi, kan tidak benar. Pasti takut sekali wah jangan sampai. Ya tidak ada ancaman pun ketakutan. Saya seringkali sampaikan kalau surat lengkap, kita tidak takut walaupun polisi banyak berbaris. Coba kalau surat tidak lengkap, berani jalan ke Medan saja. Binjai ini aja sekarang, waduh, saya kadang-kadang Tuhan tolong ya, kota kita ini kita doakan. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai ya nggak pakai helm, saya sampai di kota yang itu pun saya mohon maaf, hanya untuk selfie saja. Ya, nah inilah Tuhan tolong, kita doakan para pejabat negara kita ini. Nah, ini harus benar. Nah, ini mengalami damai sejahtera. Dikembalikan ke taman Firdaus. Kalau dulu taman Eden. Karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa, nah itu supaya jangan mereka masuk ke dalam taman itu kembali, ada kan pedang yang bernyala-nyala itu. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka pedang yang menyambar-nyambar itu menjaga supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam. Sekarang itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Pedang yang menyambar itu menjadi hukuman atas dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Bagi kita harus mengaku itu kalau Yesus menanggung untuk mendamaikan kita. Supaya kita mengalami pendamaian, kita harus mau mengaku, mengampuni, hidup dalam kebenaran. Sehingga kita bisa masuk ke taman Firdaus. Ya, tetapi kalau kita tidak mengaku mengulang dosa, maka pedang yang menyambar itu menjadi hukuman atas kita, mati. Mengerti? Kiranya kita mengerti ini. Ya, jangan. Yesus sudah menanggung segala dosa kekurangan kehidupan kita. Berarti kita harus hidup benar. Jangan mau lagi. Berarti kita akan memakan pedang itu sendiri untuk menghukum kehidupan kita. Ya, sehingga kalau kita hidup benar, pintu Firdaus terbuka bagi kita. Kita tidak terkena hukuman, tetapi kita mengalami damai sejahtera. Artinya apa? Semakin banyak kita mengaku dan mengampuni, maka suasana Firdaus semakin jelas, sampai suatu waktu kita benar-benar berada di Firdaus saat Tuhan datang kembali. Ini banyak dilatih kita ini ya. Nah, ini kebangunan rohani, gampang ya mengaku dosa, gampang mengampuni. Ya, saya sering kali contohkan ya, untuk masuk suatu angkatan kan ada latihannya. Ya, kalau berhasil step by stepnya dilewati, dia masuk. Setelah masuk dia akan terbiasa. Kita latihan saat ini. Latihan apa? Untuk berdamai. Latihan untuk berdamai. Karena surga itu berbicara damai sejahtera. Kalau sekarang ini kita sulit hanya untuk aduh dongkol, aduh tersandung, aduh. Itu kan ada dosa di sana. Mari latihan. Supaya hari-hari ini semakin banyak kita mengaku dan mengampuni, suasana Firdaus semakin jelas. Walaupun hanya burung tekukur, tidak berdaya, banyak keterbatasan, kita bisa dikembalikan ke Firdaus. Sampai Firdaus saat Tuhan datang kembali kali yang kedua. Yang kedua hasilnya. Kita baca Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Haleluya. Haleluya. Jika kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh darah Yesus, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Jangan mengulang dosa. Semakin banyak mengaku mengampuni, maka kita akan selalu semakin banyak mengalami suasana Firdaus. Yang kedua, di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran
dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Tuhan inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kita sudah mengaku hidup dalam kebenaran, maka yang kedua, jika kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, oleh korban Kristus, yang kedua, kita disucikan menjadi orang suci. Menjadi orang suci. Apa yang disucikan? Bukan hanya tubuhnya, bukan hanya jiwanya, bukan hanya rohnya, tetapi tubuh, jiwa, roh. Tetapi tubuh, jiwa, roh. Ini yang disucikan. Ya, kalau nanti hanya tubuhnya yang disucikan, jiwanya tidak. Nah, ini penampilan ini tubuh ini ya, suci, bersih. Tetapi jiwanya tidak disucikan. Nah, ini namanya sok suci. Ya, ini namanya sok suci. Contohnya di Alkitab ada. Kalau tidak disucikan akan sok suci seperti siapa? Yudas. Yudas. Jabatan pelayanannya ada, murid Yesus lagi. Nah, tapi sayang hati dan pikirannya jahat. Yohanes 13 ayat 29. Sampai dikatakan murid-murid yang lain terkecoh. Murid-murid yang lain. Ya. Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Masih disangka baik. Nah, ini Yudas yang sudah berkhianat pun murid-muridnya masih menyangka dipakai Tuhan. Ya, padahal sebenarnya ia sudah lari daripada Tuhan. Banyak orang terkecoh hari-hari ini. Luar biasa, padahal pencuri. Ya, banyak orang terkecoh juga termasuk kepada kami hamba Tuhan, berkhotbah hebat. Kalau tidak mengembalikan kami milik Tuhan, persepuluhan terkutuk. Nah ini. Kalau hamba Tuhan sendiri pun tidak mengembalikan milik Tuhan, ia adalah pencuri ulung. Nah, itu sebabnya berkhotbah ini memang harus hati-hati. Tidak bisa sembarangan. Terlebih dahulu kami dikoreksi. Kalau pencuri yang berkhotbah, bayangkan semua orang jadi pencuri. GSPDI pencuri. Oh, di mana kamu beribadah? Ah, itu gereja Panako. Semua. Tuhan tolong kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita sidang jemaat Tuhan, hati dan pikirannya disucikan, ya, tidak mungkin bisa terkecoh dengan hamba Tuhan yang penampilannya baik tetapi hati dan pikirannya jahat. Tetapi kalau kita tidak disucikan, kita terkecoh, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau hamba Tuhan juga suci, dia tidak mungkin juga terkecoh. Semoga kita mengerti ini. Ya, nah ini keinginan jahat disucikan. Tubuh, jiwa, roh harus disucikan dari keinginan jahat, keinginan akan uang, lalu keinginan najis, yaitu dosa, makan, minum, ya, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, percabulan dengan beraneka ragam, penyimpangan sampai nikah yang salah. Nah, itu yang perempuan itu, ya, yang haus di sumur itu. Wah, sampai dikatakan sampai yang keenam itu pun, ya, suamimu yang terakhir itu pun sudah tidak tahu apakah bersurat. Ya, dia ngakunya 5, ya bukan, yang terakhir itu ada. Tetapi itu nggak tahu itu tas suamimu atau dapat di jalan. Nah, ini Tuhan tolong, harus disucikan. Ya, jadi korban Kristus, kalau kita mengalami perdamaian oleh darah Yesus, kita disucikan menjadi orang suci. Tubuh, jiwa, rohnya disucikan dari pikiran jahat seperti Yudas yang sok suci. Lalu yang kedua najis, tontonan yang tidak benar juga ini kaum muda termasuk itu. Sampai kepada apa? Kepahitan.
Ini iri hati, dendam, kebencian tanpa alasan harus disucikan. Ini ya, mengalami pendamaian oleh darah Yesus. Tapi kalau di dalamnya kita masih ada seperti ini, pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pendamaian oleh darah Yesus? Itu makanya kan kenapa kita ini seringkali tidak mengalami damai sejahtera, muncul kepahitan dan lain sebagainya. Mari Tuhan tolong kehidupan kita. Jadi begini, kita harus berbau harum dulu. Berarti kita harus mau disucikan dulu. Tubuh, jiwa, roh disucikan dari pikiran jahat, najis, kepahitan. Jadi kita harus disucikan dulu supaya kita disebut berbau harum. Jadi kita harus berbau harum dulu, baru bisa membawa bau harum. Ya, kalau kita bau busuk, bagaimana kita mau membawa bau harum? Tidak akan bisa. Nah ini. Jadi kita mau paksa pun orang lain untuk berbau harum, kita bau, kamu sendiri bau. Jadi ayo, koreksi diri, bagaikan tubuh yang tidak berdaya tadi. Masih banyak baunya. Jadi kita harus berbau harum dulu supaya bisa menyebarkan yang harum bagi yang lainnya. Hidup benar dulu. Sudah dipagari, jangan keluar dari kebenaran, bersuasanakan firdaus, kemudian ditingkatkan disucikan. Nah ini. Jadi kalau tubuh, jiwa, roh kita disucikan, Efesus 4 ayat 11 sampai 12, kita akan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jadi kalau sampai ada pelayan Tuhan yang merokok, berhenti. Jangan. Ya, bukan pelayanan yang dihentikan, rokoknya dihentikan, kembali melayani Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau ada kepahitan karena melayani Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan. Kepahitannya diselesaikan, kembali melayani Tuhan. Itu semua itu. Ya, sebutkan saja isinya. Kenapa tidak lagi bersemangat melayani Tuhan? Dosanya diselesaikan, kembali melayani Tuhan. Nah ini orang yang aktif di ladang Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Tubuh, jiwa, roh disucikan, diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Kehidupan orang yang suci diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Tepatnya di mana? Di ruangan suci, kandang penggembala. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini, ya, ini kehidupan yang sudah disucikan. Hasilnya diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Lalu hasil yang kedua, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Ini ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ini berbau harum. Apa itu? Berkata benar, jujur. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, berbau harum, berkata benar dan jujur. Jadi kalau tubuh, jiwa, roh kita disucikan dari pikiran jahat, najis, kepahitan, maka ucapan bibir kita ini bisa memuliakan nama Tuhan, berkata benar, jujur. Jadi kenapa di dalam nikah rumah tangga masih belum ada kejujuran, belum ada perkataan benar, perkataan sia-sia? Karena tubuh, jiwa, rohnya tidak mau disucikan. Tidak mau disucikan. Jangan-jangan penampilan luar saja suci, tapi jiwanya tidak suci, sehingga kelihatan seperti sok suci. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, nah ini kehidupan kita semua. Biar Tuhan tolong semuanya. Lalu hasil yang terakhir, kalau kita sudah disucikan, tadi diperlengkapi dengan jabatan pelayanan, bisa tergembala benar dan baik, benar dan jujur, dalam nikah rumah tangga tidak ada yang ditutupi terang-terangan. Lalu hasil yang ketiga, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Saya ulangi, jika kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus,
kita dibenarkan. Berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Hasil orang hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau yang kedua kita mengalami pendamaian oleh darah Yesus, bukan hanya dibenarkan, tetapi juga kita disucikan. Orang yang disucikan dipakai Tuhan dalam jabatan pelayanan, dalam karunia-karunia Roh Kudus, berkata benar, jujur, lalu yang C, hasil kalau kita disucikan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kalau kita menjadi orang suci, kita bisa naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan sama dengan gunung penyembahan. Kita bisa naik ke gunung penyembahan. Itulah puncak ibadah pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu gunung penyembahan. Nah, itu Matius 17 ayat 1 sampai 2 itu. Ya, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Coba buka. Lalu pada ayat yang kedua, Matius 17 ayat yang kedua, Matius 17 ayat yang kedua, mari. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini ya, naik ke gunung penyembahan, bisa memandang pribadi Tuhan. Berbau harum, perkataan benar itu berbau harum. Kesaksian, ya. Berarti kalau kita tidak bersaksi, jadi berbau harum itu sampai kita bisa bersaksi dimulai dalam lingkar rumah tangga. Kalau kita tidak bersaksi, apa jadinya? Akan suka bergosip, tambah busuk dan bau. Artinya apa? Kalau orang yang suka bergosip, tambah busuk, tambah bau. Gitu saja. Kalau kita berbau harum dimanapun berada, walaupun orang lain berkata negatif tentang kita, jadi kesaksian. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi perbuatannya. Perkataan bisa nampak suci, perbuatannya bagaimana? Itu ya, semua tubuh jiwa roh disucikan. Tuhan tolong kehidupan kita. Hasilnya, kalau kita naik ke gunung penyembahan, bisa memandang Tuhan, ya, bisa memandang Yesus bagaikan matahari. Inilah bau yang paling harum. Ayo Bapak Ibu Saudara, hanya bunyi terkubur, banyak kekurangan kelemahan kita, tetapi mari datang kepada Tuhan tersungkur, berjaga-jaga berdoa dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Nah ini, maka wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Bilangan 6 ayat yang ke-25, hasilnya menyembah Tuhan, memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Mari, bilangan 6 ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam Kejadian dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Nah ini sinar matahari, sinar kasih karunia Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Karena Nuh mendapat kasih karunia, berbau harum di hadapan Tuhan, dan ia sinarkan bau harum itu pada keluarganya. Sehingga apa? Nuh dan keluarganya, bukan hanya anak-anaknya, istrinya, menantunya, anak-anaknya, ya, anak mantu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita berbau harum, percaya. Kalau ada satu saja di dalam nikah rumah tangga kita berbau harum di hadapan Tuhan, jangan berbau busuk. Bagaimana bisa berbau harum? Sinar matahari disinarkan. Hasil pertama, kasih karunia Tuhan sanggup memelihara kita di zaman yang sulit bagaikan hidup
di air bah. Apa-apa sulit, menasihati anak sulit. Ya, sudah dirayu dengan uang tidak cukup, tidak bisa dikendalikan, Bapak Ibu Saudara. Mari semua ajaknya beribadah kepada Tuhan, aktif semuanya. Ayo, kerahkan. Tidak ada kemampuan kita sanggup menyelesaikan, menolong suami, istri, anak-anak, semuanya diselamatkan kalau kita berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi yang kepahitan, jangan ada lagi yang najis, jangan ada lagi jahat. Tidak cukup hanya tubuhnya disucikan, rohnya, jiwanya tidak, semuanya tubuh, jiwa, roh disucikan. Maka berbau harum. Hasil yang kedua, Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau sinar matahari menerangi kehidupan kita, sinar damai sejahtera ini yang memberikan ketenangan kepada kita di tengah badai lautan dunia. Ini hebatnya kalau sinar matahari kasih karunia dihadapkan kepada kita. Meskipun di tengah lautan dunia damai, gak masuk akal. Bagaimana bisa tenang di tengah lautan dunia kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita? Wajahnya disinarkan dalam kehidupan kita. Kenapa tidak disinarkan? Ya karena kita masih berbau. Mari, kalau kita berbau harum, Tuhan juga menyinarkan bau harum kepada kehidupan kita. Sampai yang terakhir, jika Yesus datang kali yang kedua, sinar ini semakin membesar, bau harum. Kita dapat menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik, singer, tampil ke depan. Apapun keadaan kita, Yakub juga bergumul semalam-malaman dan dia menang. Apapun pergumulan kita, menghadapi pergumulan untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan nama baru, jangan nama busuk. Mari, ya, bisa diubahkan dari Yakub menjadi Israel, diubahkan menjadi pemenang, menang atas segala masalah, menang atas segala pergumulan, menang atas segala kesesakan, menang atas segala kesedihan, digantikan Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian. Kehadiranmu bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi Allah yang mulia. Ayat 2. Masuk ke hadirat
untuk supaya kita bisa berbau harum di hadapan. Berikanlah tubuh jiwa roh kita disucikan. Jangan ada lagi jahat, najis, pahit. Haleluya. Yesus akan memulihkan keadaan sampai kita menebarkan bau harum bagi keluarga kita. Cukup hanya Yesus yang menanggung pedang penghukuman. Kita tidak perlu dihukum. Cukup puji teguhku karena dia tidak berkali. Tuhan ini keluargaku, Tuhan ini kehidupanku, Tuhan ini pribadiku. Haleluya. Nah, angkatlah kedua tangan kita, serahkan pada Tuhan. Kalau digor oleh darahmu, haleluya. Terima kasih, turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak perlu lagi menanggung pedang hukuman itu. Asal kami mau berdamai, mengaku mengampuni, hidup suci tubuh jiwa roh kami disucikan. Tidak ada lagi jahat, tidak kepahitan, tidak ada lagi dendam. Latihan kami di dunia ini Tuhan, harus mulai mengalami damai sejahtera apapun keadaan kami, gelombang kehidupan ini meradangkan. Sehingga surga itu yang damai sejahtera itu menjadi milik bagian kami. Tuhan tolong kehidupan kami semuanya, jamah setiap hati, pribadi lepas pribadi, nikah, rumah tangga, seluruh kehidupan kaum muda, semuanya harus aktif dalam melayani, beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih sampai kepada orang tua kami semua, berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan kita jalankan, kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Haleluya. Saat memasuki bagimu Allah yang mulia.
ibadah kita selama sepekan, saya terlebih dahulu mohon izin kepada Bapak Ibu Saudara karena kami akan mengikuti ibadah bangunan tubuh Kristus di Surabaya tanggal 30 hari Rabu, Kamis ya. Jadi kami berangkat hari Selasa dan kami akan kembali hari Jumat mungkin sudah malam. Jadi ibadah sepanjang seminggu ini kita akan rombak. Besok ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci Senin 18.30. Besok Senin 18.30 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Lalu Sabtu digabung dengan ibadah kaum muda, ibadah doa penyembahan Sabtu pukul 18.30. Puji Tuhan. Lalu seperti biasa hari ini ibadah raya 10.00 dilanjutkan ibadah sekolah minggu. Minggu depan saya akan mengumumkan ibadah pelayanan kasih. Selesai ibadah ini kita latihan sangkur. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan bahkan yang berpuasa wajib untuk mengikuti ibadah doa. Yang berpuasa wajib berdoa ya, yang tidak berpuasa dapat ikut juga berdoa. Ada pergumulan nanti kembali jam 13.00 siang ini kita masuk di dalam ibadah doa dan puasa. Doakan kami pergi dan pulang. Ada beberapa juga dari sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tadi sudah bersaksi, ada juga yang lain. Ya, mungkin naik bus mereka berangkat pukul 2 ini. Kita doakan tiba dengan selamat pulang dan pergi dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita yang tidak ikut juga terus berdoa. Biar Tuhan tolong jika ada kemurahan Tuhan di waktu mendatang juga bisa. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, kita tamatkan ibadah ini. Saya undang kita segera bangkit berdiri bersama. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak berdaya, kami banyak kekurangan. Tetapi kalau Mu tegukur, walaupun tidak berdaya, banyak keterbatasan. Tapi kalau kami mau mengaku dan mau mengampuni, mohonlah darah Yesus sehingga kami bisa hidup benar disucikan, bukan hanya tubuh saja, tetapi tubuh, jiwa, roh kami disucikan. Sehingga kami berbau harum, menebarkan bau harum, dimulai dalam nikah rumah tangga, sidang jemaat ibadah pelayanan, sampai dalam seluruh kehidupan kami. Gembalakan kami semuanya. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai bank, karyawan swasta, sales marketing, jual beli sepeda motor, Tuhan berkati. Bahkan juga pedagang buah-buahan nanas, sayur mayur, bahan pokok sehari-hari, sembako, grosir, Tuhan berkati semua. Becak petani, transportasi online juga Tuhan berkati. Baik juga hijau usaha-usaha di rumah, baik juga tukang masak di rumah makan, toko mainan juga Tuhan berkati semua. Peternakan, baik juga pensiunan, usaha-usaha baru juga menambah modal, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Omsen-omsen yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohonlah kemurahan. Persoalan di dalam nikah rumah tangga, Tuhan tolong semuanya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kuat teguh hati untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Menghadapi masalah-masalah hutang piutang, mohonlah ampuni kami. Tuhan buka jalan bisa menyelesaikan tepat waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan juga sanggup membuka pintu rahim. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga persoalan lain juga Tuhan tolong percepatan penyelesaian rumah semuanya, biaya-biaya kebutuhan sekolah, kenaikan-kenaikan kelas, mengikuti UNBK juga Tuhan tolong semua, biaya-biaya kuliah Tuhan tolong, masa depan kaum muda, perjodohan, berteman dengan baik benar, pergaulan kaum muda Tuhan tolong semuanya. Mohonlah belas kasih Tuhan, semuanya bisa tergembala benar dan baik, mengalami pagar pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan tolong, berikan pemerintahan takut Tuhan, menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Selesai latihan sangkur, Tuhan ada yang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan diberkati di perjalanan, tiba sehat selamat di rumah, tak kekurangan suatu apapun. Demikian yang mengikuti ibadah doa puasa buka rahasia firman Tuhan, kuatkan kami sampai menyelesaikannya semua. Terima kasih Tuhan, tolong kami semuanya. Ada yang merasa berat hari-hari ini hatinya, saya merasa ada yang berat hatinya, kesedihan, penderitaan, tidak sanggup mungkin menanggung perkataan yang berat. Apapun yang kita alami, mungkin siksaan juga.
Ayolah, ulurkanlah kedua tangan kita kepada Tuhan. Sebutkan dari hati yang paling dalam nama-nama yang perlu disebutkan. Haleluya. Supaya jangan tuduh orang lain. Kita yang masih berbau ini, biar kita mau bisa berbau harum. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jangan ada lagi kesakitan dalam lingkar rumah tangga, kesedihan dalam lingkar rumah tangga. Tolong anak-anak kami, suami istri kami selamatkan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan tolong dan keluarganya, kami juga akan Tuhan tolong. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan kedua tangan kita sampai kami mengalami damai sejahtera, kebahagiaan surga, sampai masuk Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami, perjalanan kami juga Surabaya juga Tuhan tolong, baik juga sidang jemaat Tuhan melalui darat, udara, Tuhan tolong pergi dan pulang dalam penyertaan Tuhan, dan jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan menolong kehidupan kami, sidang jemaat juga Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan usaha, Tuhan tolong semua tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekaliannya mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.